Indonesia. Bohong, bohong, dan bohong lagi. Habib-habib bangsat, brengsek, perusak sejarah NU, perusak sejarah negara Republik Indonesia. Panjenengan selaku abdi negara, selaku aparat yang seharusnya menjaga keutuhan bangsa negara ini dari rongrongan asing, tapi bupati dengan seenaknya mengagung-agungkan Habib untuk mendeklar bahwa mereka seorang pewaris bangsa ini. Seharusnya panjenengan juga sadar dan memberikan saran serta masukan kepada bupati yang terhormat. Tapi apa yang kalian lakukan? Karena kalian takut dengan jabatan yang kalian sandang, dengan posisi yang kalian duduki, sampai hanya tabe, hanya manut, hanya patuh kepada bupati yang telah terindikasi melenceng dan tidak peka terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Kita memang hidup di Banyuwangi, kita memang adanya di Banyuwangi, tapi kita tidak tertutup untuk menerima informasi dan data apa yang ada di Jakarta, apa yang ada di seluruh Republik ini. Dunia internet, dunia media sosial tidak menutup kita yang berada di ujung Banyuwangi tahu semua informasi. Tapi kenapa panjenengan selaku pemangku kekuasaan di Banyuwangi menutup mata hati kalian? Monggo gunakan hati nurani kalian, monggo gunakan kecerdasan intelektual panjenengan semua. Jangan hanya karena sebuah jabatan, jangan hanya karena ketakutan kedudukan panjenengan digeser. Panjenengan dengan sukarela bahkan takut-takut merestui, mendukung, bahkan mendorong dengan semangat untuk tetap mendatangkan Habib Syekh. Jelas Habib Syekh merusak tatanan sejarah bangsa ini, tatanan sejarah negara ini. Tolong hormati seperti kata sahabat saya tadi. Para syuhada, para pahlawan yang telah gugur mendahului kita semua, mereka berkorban darah, berkorban nyawa, harta, bahkan kehormatan yang lain untuk melahirkan sebuah bangsa, sebuah negara Indonesia. Bapak dan saudara sekalian, tolong sepulang dari tempat ini merenunglah panjenengan sejenak. Apakah yang panjenengan lakukan dengan mendukung apa yang menjadi ide, pemikiran, dan langkah bupati ini sudah benar? Apakah yang panjenengan lakukan dengan membackup seluruh kebijakan bupati tentang mendatangkan Habib Syekh ini sudah tidak merusak tatanan sejarah perjalanan bangsa ini? Saya rasa panjenengan kalau jujur dengan nurani jenengan, panjenengan pasti menolak. Saya yakin panjenengan semua bukan orang yang buta mata, buta hati, buta logika. Gunakanlah kecerdasan sekalian untuk bagaimana membuat damainya Banyuwangi, bukan memecah belah dengan kebijakan yang tidak produktif, dengan kebijakan yang jelas-jelas menyimpang dari tata krama berbangsa dan bernegara. Semua orang tahu apa-apa yang disampaikan Habib-habib brengsek itu. Bagaimana merah putih yang merupakan warisan sejak zaman Mojopahit dinafikan dengan dikatakan katanya itu ide dari Habib Kuitang. Bagaimana rumah di Jalan Pegangsaan Timur 56 diklaim itu rumahnya Habib Kuitang. Panjenengan sadar pembodohan dan penipuan dilakukan yang telah begitu lamanya menanam, mengakar kuat di bumi ini. Kenapa panjenengan selalu mempertahankan dan terus mempertahankan? Apakah panjenengan lupa apabila nanti panjenengan semua sudah tua, bahkan sudah sedo, anak cucu jenengan akan tersesat di alam yang terang benderang, minimal tersesat tentang sejarah bangsanya. Mereka akan kecewa kepada panjenengan semua. Mereka semua akan kecewa dengan bapak-bapak panjenengan, karena ternyata kemerdekaan yang diperoleh bangsa ini adalah hasil perjuangan Habib-habib brengsek, pendatang yang notabene didatangkan oleh Belanda, yang tujuannya jelas-jelas untuk menginfiltrasi bangsa ini. Monggo sadar, ingat kejadian tahun 48, siapa direngkotnya?
musuh yang notabene bernama Al-Munawar, Habib Al-Munawar. Tragedi tahun 65, Bibitwatnya DNA Aidit, Dipo Nusantara Aidit. Aidit adalah fam dari Habib. Apakah panjenengan semua tidak ingat? Bagaimana Habib Barakah yang ada di Kalimantan Barat juga pecundang dari para Habib yang mencederai bangsa ini, yang berusaha mengkudeta, dan kelakuan itu mereka mengadopsi melurut dari leluhur mereka yang orang Yahudi. Apakah panjenengan semua mau kalau saya tuduh panjenengan juga andainya Yahudi? Panjenengan semua mau saya tuduh sebagai orang Yahudi? Saya rasa hanya orang yang brengsek kalau putra Republik ini mau mengaku sebagai antek dan beguna dari para Yahudi. Bapak-bapak yang terhormat, monggo kita gunakan nurani kita. Apakah sih ruginya tidak mendatangkan habaib, sementara di Banyuwangi melimpah dengan para alim, para ulama, para kiai yang doanya sudah begitu terkenal. Bahkan seorang Bapak Prabowo Subianto, salah satu ulama terkenalnya, putra asli Banyuwangi. Tidak sedikit orang-orang Jakarta yang menggunakan spiritual Banyuwangi. Tidak sedikit orang-orang Jakarta yang menggunakan kiai-kiai Banyuwangi untuk mendapatkan dukungan doa. Tapi kenapa Bupati Banyuwangi, penguasa Banyuwangi, hanya untuk doa refleksi akhir tahun didoakan seorang sopir bis yang jelas-jelas kesaban harinya, hari-harinya dia selalu bohong, bohong dan bohong, selalu melecehkan ulama-ulama NU, selalu melecehkan putra-putra bangsa ini di hadapan umum, di panggung-panggung yang dia gelar. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, monggo kita rapatkan barisan. Dan hari ini perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak yang ada di hadapan saya, ini adalah test case. Bagaimana kalian mau merespon, mau menanggapi apa yang menjadi tuntutan kami. Ini peringatan awal. Ingat, tanggal 26 Kamis yang akan datang, kami akan datang dengan kekuatan yang mungkin separuh atau seperempat dari kekuatan kami untuk datang menggeruduk Pemda, menagih, menuntut kepada Bupati Banyuwangi untuk membatalkan apa yang menjadi tujuannya mendatangkan Habib Syekh. Dan apabila tuntutan kami selalu ditolak, tidak diindahkan, jangan salahkan kami dan jangan kaget Anda semua apabila di malam refleksi akhir tahun akan terjadi kerusuhan yang tidak kami inginkan sebetulnya. Tapi itu akan terjadi, dan bapak-bapak yang ada di hadapan saya yang akan repot. Panjenengan semua harus sadar bahwa panjenengan dan saya akan diadu. Yang menikmati kasur empuknya, yang menikmati daging lezatnya para Habib, mereka tidak ada yang pernah punya pekerjaan. Mereka hanya jual nasab, jual omongan, jual cerita-cerita hoax, jual cerita-cerita bohong, mengkafir-kafirkan semua orang, membudak-budakkan semua orang untuk kepentingan mereka, mendawir, menarik ongkos, menarik sumbangan, bahkan dengan cara memaksa. Cendekia